Gemilang habis pelajaran siapa tadi di kelas? Tadi habis pelajaran akuntansi lingkungan. Kira-kira ya apa Ibu? Baik Mas Gemilang. Jadi kemarin-kemarin nih Ibu denger ya dari teman-teman aku waktu dari pelajaran yang ada di kelas itu cerita Mas Gemilang. Katanya kamu tuh sering HP, sering main games, terus scroll sosmed. Tinggal pas pelajaran lah cara teman dan rumah. Itu dulu saya sekali main gadget, sekali media sosial dan aku juga main game. Mungkin itu juga akan ada alasan. Oke Mas Gemilang, Ibu maklum. Ibu juga pernah mengalami masalah seperti itu. Kenapa sih kamu yang Mas Gemilang apalagi? Pertama alasannya saya memiliki sifat bosan, gampang bosan dan juga menurut saya pelajaran itu makin lama makin membosankan. Jadi pelarian saya ke dalam media sosial dan juga ke dalam main game supaya untuk ada hiburan bagi diri saya juga. Masya Allah, Mas Gemilang. Oke, Mas Gemilang, Ibu tuh paham banget perasaan kamu. Tapi kamu perlu ingat Mas Gemilang ya, bahwa fokus selama pelajaran itu sangat penting Mas Gemilang untuk pembelajaranmu. Apalagi ingat ya, dari rumah itu adalah untuk belajar ya, membahagiakan orang tua. Kamu juga harus menyadari prestasi ibu itu Ibu lihat semakin menurun Mas Gemilang ya. Jadi menurutmu bagaimana tuh untuk mengatasi masalah ini? Ya mungkin saya akan menjadi lebih baik dan saya akan mencoba memanfaatkan gadget dan media sosial untuk hal-hal pelajaran dan hal-hal yang lebih positif lagi, serta mungkin masukan dari Ibu juga akan menjadi bahan evaluasi saya dalam mengupdate diri saya supaya menjadi lebih baik dan bisa memanfaatkan gadget ini dengan baik juga. Ya Allah, keren banget Mas Gemilang. Menurut Ibu itu adalah langkah yang baik sekali. Dan jika kamu merasa kesulitan untuk mengendalikan menggunakan gadget, jangan ragu untuk meminta bantuan Ibu ya Mas Gemilang, ataupun misalkan meminta bantuan guru lain, atau kamu misalkan mau cerita ke Ibu atau ke guru BK, boleh banget. Kita pokoknya akan mendukung prestasi-prestasi Mas Gemilang. Baik, terima kasih saran dan masukan dari Ibu yang saya sangat terima dan saya pastinya akan menjadi pribadi yang lebih baik dan akan lebih menggunakan gadget dan media sosial untuk hal lebih positif lagi dan lebih bermanfaat lagi. Ya Mas Gemilang, bahwa pendidikan itu adalah investasi terbaik, apalagi buat masa depanmu. Ya, sangat penting pokoknya itu kamu harus jaga, apalagi kamu anak laki harus selalu membahagiakan orang tua ya. Dan nanti jika butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk bilang ke Ibu ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Jika di sini sudah selesai, maka bolehkah saya izin untuk kembali ke kelas? Boleh, silakan Mas Gemilang ya. Pokoknya tetap semangat ya. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Hati-hati ya Mas Gemilang. Pokoknya tetap semangat. Silma, Mbak Silma. Jadi pagi hari ini Ibu tuh memanggil kamu itu sengaja Mbak Silma. Ibu ingin berbicara dengan kamu terkait masalah-masalah yang kamu hadapi. Iya Bu, Terkait stres akademik yang kamu alami nih Mbak Silma. Gimana Mbak Silma? iya Bu, mohon maaf sebelumnya Bu, karena di satu sisi saya juga dapat tekanan dari orang tua, dari guru-guru dan dari sekolah juga Bu. Jadi kayak membuat saya stres. Jadi saya harus menstabilkan nilai saya, belum lagi dari orang tua saya yang menuntut saya jadi anak yang bisa semua dari segi akademik. Oke, baik Mbak Silma. Ibu sangat paham sih Mbak Silma perasaan kamu. Pasti tekanan tersebut, terus memiliki banyak kegiatan itu juga sangat menguras energi. Apalagi Mbak Silma itu ini ya aktif di kelas dan juga di organisasi kan ya. Jadi fisik maupun psikis itu berpengaruh Mbak Silma ke diri Mbak Silma. Ibu sebenarnya ingin tahu nih, apa sih sebenarnya yang membuatmu merasa stres selain hal itu, ataupun hal itu aja ataukah ada yang lain Mbak Silma? Yang membuat saya stres sampai saya kurang bisa mengatur waktu itu di satu sisi dari tugas-tugas guru yang belum
sebetulnya saya juga stres dari tugas yang diberikan oleh guru, belum lagi saya mengikuti lomba yang disuruh sama sekolah, belum lagi saya mengikuti ekstrakurikuler yang lebih dari satu, karena orang tua saya menuntut dari segi akademis dan non akademis juga. Masya Allah Mbak Silma, Ibu itu sangat mengerti banget perasaan Mbak Silma ya. Jadi ternyata ada tekanan akademik ya, dan harapan dari orang tua agar Mbak Silma itu bisa menjadi yang terbaik, dan hal itu menjadi beban berat ya buat Mbak Silma ya. Nah, bagaimana Mbak Silma nih, menurut Mbak Silma, bagaimana menurut Mbak Silma bisa Masya Allah. Oke Mbak Silma, Ibumu sangat mengerti perasaan Mbak Silma ya. Jadi adanya tekanan akademik, terus harapan dari orang tua, bahkan dari guru-guru ya Mbak Silma ya, itu bisa menjadi beban berat. Nah, bagaimana sih menurut Mbak Silma kita bisa membantu nih mengatasi stres ini? Kalau menurut saya yang bisa membantu dalam mengatasi tekanan yang saya hadapi itu adalah guru-guru lebih bisa bijak dalam memberikan tugas. Terkadang guru-guru memberikan tugas itu berlebihan ya Bu ya, kayak misalnya kita harus mengerjakan tugas dengan deadline keesokan harinya, sedangkan kita belum lagi mengerjakan tugas kelompok yang guru yang lain berikan, kayak tugas video, tugas presentasi, dan masih banyak lagi. Terus bagi orang tua semua anak itu punya prestasinya masing-masing, gak semua di akademis dan gak semua di non akademis. Ada anak yang bisa akademis tapi nggak bisa di non akademis, ada anak yang bisa non akademis tapi sebaliknya tidak bisa akademis. Terkadang banyak orang tua yang menginginkan anak bisa dua-duanya, padahal itu sangat tidak baik untuk psikis anak, terutama mental anak. Itu saja sih yang bisa saya berikan dari lubuk hati saya. Oke, betul sekali sih Mbak Silma ya. Jadi Ibu pikir itu usulanmu itu sangat masuk akal ya, apalagi kaitannya dengan ini ya, tugas berlebihan gitu ya, tugas berlebihan. Nanti Ibu akan coba deh ya bekerja sama guru lain ya untuk mengurangi tugas dan ujian, dan juga sekaligus memberikan panduan ya kepada Mbak Silma tentang manajemen waktu dan juga yang efektif. Nanti Ibu akan coba juga agar ini yang bisa komunikasi sama orang tua Mbak Silma. Terima kasih banyak. Oke Mbak Silma, jadi langkah-langkah yang tadi itu sangat bagus ya. Selain itu Ibu di sini ini ya selalu akan membantu Mbak Silma. Jadi misalkan Mbak Silma itu nanti merasa belum relax ya, belum fresh, atau misalkan belum ini ya, belum merasa nyaman gitu, bilang aja Ibu saya masih tertekan dan lain sebagainya, bilang aja, nanti Ibu akan membantu ya, membantu Mbak Silma jika Mbak Silma masih merasa ada tekanan di akademik. Nanti pokoknya Mbak Silma jangan ragu ya, bilang sama Ibu. Terima kasih banyak atas bantuannya. Oke ya, sama-sama Mbak Silma. Pokoknya ingat ya, sebenarnya ini ya, ibu-ibu guru yang lain, terus orang tua itu sangat peduli banget ya sama kamu, pendidikan kamu, kesejahteraan kamu. Pokoknya intinya jangan ragu, kapanpun membutuhkan dukungan kami, pasti kami dukung. Apalagi demi kesuksesan Mbak Silma ke depannya. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih ya Mbak Silma. Pokoknya sukses selalu ya. Pelajaran siapa setelah ini? Pak Samsudin. Oke, nanti habis ini bisa kembali ke kelas, ikutin pelajarannya Pak Samsudin ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Silma ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemini Ramadan. Saya ingin menanggapi pertanyaan saya yang berpartisipasi dalam pembuatan video tentang kecanduan gadget dan media sosial. Dengan berpartisipasinya saya dalam pembuatan video kecanduan gadget dan media sosial, saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa memanfaatkan gadget dan media sosial untuk menjadi kegiatan hal positif, serta membuat saya sadar bahwa kecanduan gadget itu bukanlah hal yang baik dan juga dapat membuat
media sosial dan gadget untuk menjadi bahan penambahan dalam belajar. Saya juga ingin meningkatkan belajar saya dan mengurangi bermain gadget saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silma Nur Fadila dari 11 AKL 2. Di sini saya akan mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Bu Ida karena telah mengajak saya berdiskusi mengenai masalah yang saya alami, yaitu beban akademik. Tentunya hal ini berdampak positif bagi kehidupan saya, yaitu antara lain saya bisa mengalokasikan waktu lebih baik lagi untuk belajar, dan saya meminta agar diberi keringanan dalam hal ujian dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Terima kasih banyak Bu Ida.